Di tengah heningnya malam di alas Mentaok, Panembahan Senopati duduk bersila di tepi sungai kecil. Ia memandang ke langit, memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa atas perjuangannya mendirikan Mataram. Tubuhnya sudah lelah, namun tekadnya masih menyala. Malam itu, ia berpuasa dan bertapa dengan penuh kesungguhan. Hening kian pekat, tiba-tiba angin berhembus dingin. Suasana terasa berbeda, seakan semesta hendak memberi isyarat. Air sungai beriak tanpa sebab. Dari dalam hatinya, Senopati merasa sebentar lagi sebuah pertemuan besar akan terjadi. Dari dalam riak air, muncullah cahaya kehijauan yang perlahan berubah wujud menjadi sosok perempuan rupawan. Ia berselendang hijau, bermahkota halus, dan wajahnya memancarkan wibawa. Panembahan Senopati tertegun, sadar bahwa makhluk yang datang bukan manusia biasa. Perempuan itu memperkenalkan diri sebagai Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Suaranya lembut namun berwibawa. Ia berkata telah memperhatikan laku tapa Senopati sejak lama. Senopati menunduk hormat, menyadari kedatangan sang ratu bukanlah kebetulan, melainkan takdir. Nyi Roro Kidul berkata bahwa Laut Selatan dan daratan Mataram ditakdirkan terhubung. Ia menawarkan bantuan gaib agar Senopati mampu menundukkan lawan-lawannya. Namun, ia meminta sebuah ikatan yang tak bisa diputuskan begitu saja. Ikatan batin antara dirinya dan Raja-Raja Mataram. Panembahan Senopati terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa menerima tawaran itu berarti membawa konsekuensi besar bagi keturunannya. Namun, demi kejayaan Mataram, ia pun menganggukkan kepala. Malam itu, janji abadi terucap antara penguasa darat dan penguasa laut. Setelah janji diucapkan, gemuruh ombak terdengar meski tempat itu jauh dari pantai. Angin membawa aroma asin laut, seolah Samudra Hindia hadir menyaksikan perjanjian itu. Senopati merasakan tubuhnya ringan, tenaga batinnya mengalir lebih kuat. Nyi Roro Kidul tersenyum, lalu berkata bahwa mulai saat itu ia akan selalu melindungi Mataram. Namun, ia juga berpesan bahwa hubungan ini bukan hanya tentang kuasa, melainkan juga tentang keseimbangan. Hormatilah laut, hormatilah alam, dan hormatilah rakyatmu, katanya. Keesokan harinya, Panembahan Senopati kembali ke keraton. Para abdi dalam melihat pancaran wajahnya berbeda, lebih tenang, lebih berwibawa. Kabar mengenai kesaktiannya mulai menyebar, membuat rakyat semakin percaya pada kepemimpinannya. Namun, tak semua pihak merasa senang. Beberapa bangsawan iri dan curiga dari mana datangnya kekuatan itu. Senopati hanya tersenyum, menyembunyikan rahasia pertemuannya dengan penguasa Laut Selatan. Di hatinya, ia tahu bahwa rahasia itu adalah fondasi Mataram. Beberapa pekan setelah perjanjian itu, musuh pertama Mataram datang menyerang. Pasukan Pajang mengirim ribuan prajurit untuk menaklukkan Senopati. Keraton Mataram yang masih muda tampak gentar menghadapi kekuatan besar itu. Namun, Senopati tenang. Malam sebelumnya, ia telah bermeditasi di tepi sungai, merasakan bisikan halus dari Laut Selatan. Ia yakin, meski jumlah prajuritnya kalah banyak, kemenangan akan berpihak pada dirinya. Saat pertempuran pecah, pasukan Mataram bertempur dengan penuh semangat. Awan gelap tiba-tiba menyelimuti langit.
Angin berhembus kencang dan hujan deras mengguyur. Musuh terpecah konsentrasinya. Lumpur menghambat langkah mereka. Di tengah kekacauan itu, Senopati menerjang maju dengan keberanian luar biasa. Setiap ayunan pedangnya seolah dipandu kekuatan gaib. Lawan pun gentar, dan pasukan Mataram berhasil mengusir musuh yang jumlahnya berlipat ganda. Kemenangan besar itu menjadi kabar gembira di seluruh Mataram. Rakyat berbondong-bondong datang, membawa hasil bumi dan doa restu. Mereka percaya Panembahan Senopati dilindungi oleh kekuatan ilahi. Senopati tersenyum, menerima penghormatan itu dengan rendah hati. Namun, jauh di dalam hatinya, ia teringat pada janji dengan Nyi Roro Kidul. Ia tahu kemenangan itu bukan hanya karena kekuatan manusia, melainkan juga restu laut. Pada malam purnama, Senopati kembali duduk bertapa di tepi sungai. Riak air kembali memunculkan cahaya hijau, dan sosok Nyi Roro Kidul hadir dengan keanggunan yang sama. Ia menatap Senopati dengan mata teduh penuh rahasia. "Engkau telah membuktikan dirimu, wahai penguasa Mataram," katanya. "Namun ingatlah, kejayaanmu harus sejalan dengan kebijaksanaan." Senopati menunduk, menyadari bahwa ikatan mereka bukan sekedar perjanjian kekuasaan, melainkan juga ikatan batin. Bab 10, Ikatan yang menguat. Dalam pertemuan itu, Nyi Roro Kidul menunjukkan laut dalam wujud gaibnya. Ombak raksasa berputar, namun tenang di hadapan Senopati. "Inilah kekuatan yang akan selalu menyertaimu," katanya, "selama engkau setia pada janji." Senopati merasakan getaran dahsyat, seolah dirinya menyatu dengan alam raya. Sejak malam itu, hubungan batin antara Mataram dan Laut Selatan semakin erat. Takdir kerajaan pun perlahan terbentuk, diwarnai legenda cinta dan kesetiaan abadi. Para adipati di sekitar Mataram mulai merasa khawatir dengan kekuatan Senopati. Mereka berbisik-bisik bahwa Panembahannya memiliki penolong gaib. Beberapa menganggap itu hanyalah gosip, namun sebagian lain merasa terancam. Rapat rahasia pun digelar di sebuah pendopo. Mereka membicarakan cara menghentikan ambisi Mataram. Tanpa disadari, rencana itu hanya menambah api di dalam dada Senopati yang kian bertekad menyatukan tanah Jawa. Malam itu, Senopati kembali bersemadi. Riak air menyampaikan pesan halus dari Laut Selatan. "Jangan gentar, sebab kekuatan sejati bukan hanya dari pasukan, tetapi dari keyakinan." Kata-kata itu membuat hatinya teguh. Senopati mengingat janji abadi pada Nyi Roro Kidul. Ia tahu, selagi setia pada rakyat dan menjaga keseimbangan, Laut Selatan tidak akan meninggalkannya. Dengan tenang, ia menyiapkan langkah menghadapi para adipati yang menentangnya. Pasukan Mataram kembali berhadapan dengan gabungan kekuatan para adipati. Jumlah mereka jauh lebih besar, namun Senopati memilih strategi licik. Ia memancing musuh masuk ke hutan lebat, lalu menyerang dari segala arah. Pertempuran berlangsung sengit. Dentuman senjata dan teriakan perang menggema di malam gelap. Namun angin kencang dan suara gaib
membuat pasukan lawan kacau. Akhirnya, Mataram kembali keluar sebagai pemenang. Di tengah kemenangan, hati Senopati mulai diliputi kerinduan aneh. Setiap kali mengingat Nyi Roro Kidul, ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Ia mulai melihat Sang Ratu Laut bukan sekadar sekutu, tetapi juga pendamping jiwa. Namun, kerinduan itu bercampur dengan rasa takut. Bagaimana jika cintanya menyalahi kodrat? Bagaimana jika ikatan itu menjadi beban bagi keturunannya kelak? Pertanyaan itu terus berputar di dalam kepalanya. Untuk mencari jawaban, Senopati pergi ke pantai Parangtritis. Ombak besar menyambut kedatangannya. Di sanalah ia duduk, menatap luas samudera, menunggu kehadiran Nyi Roro Kidul. Dan benar, dari pusaran ombak hijau, sang ratu muncul dengan keelokan tiada tara. Wajahnya bersinar lembut, rambutnya berkilau bagai sutra. Senopati menunduk hormat, lalu membisikkan isi hatinya yang selama ini terpendam. "Wahai Ratu Laut Selatan," ucap Senopati lirih, "tak hanya kuanggap engkau sebagai sekutu, melainkan juga belahan jiwa." Nyi Roro Kidul terdiam sejenak, lalu tersenyum penuh arti. Ia menjawab, "Ikatan kita sudah lebih dari sekadar perjanjian. Namun cinta kita bukan cinta biasa. Ia adalah takdir, membawa berkah sekaligus beban." Senopati merasakan dadanya bergetar mendengar jawaban itu. Malam itu, mereka berbicara panjang. Ombak menjadi saksi bisu percakapan dua penguasa dari dunia berbeda. Di mata Nyi Roro Kidul, Senopati bukan sekadar raja ambisius, melainkan pria berani yang hatinya tulus. Namun, cinta itu tak bisa mereka tunjukkan pada dunia. Bagi rakyat, Senopati adalah raja manusia, dan bagi para makhluk laut, Nyi Roro Kidul adalah penguasa abadi. Cinta mereka hanya bisa hidup di balik rahasia malam. Seiring waktu, Mataram semakin besar. Sawah terbentang luas, rakyat hidup makmur, dan pasukan bertambah kuat. Semua itu tak lepas dari kebijaksanaan Senopati dan perlindungan gaib dari Laut Selatan. Namun, kejayaan itu membuat iri kerajaan-kerajaan lain. Banyak yang mencoba menguji kekuatan Mataram. Senopati menyambut semua tantangan itu dengan tenang, yakin bahwa cinta dan restu sang ratu selalu mendampinginya. Suatu malam, Nyi Roro Kidul menguji hati Senopati. Ia bertanya, "Apakah engkau mencintai rakyatmu lebih dari cintamu padaku?" Pertanyaan itu membuat Senopati terdiam lama. Akhirnya ia menjawab, "Cintaku padamu adalah rahasia abadi. Tapi cintaku pada rakyat adalah tugas suci. Jika harus memilih, aku akan mendahulukan mereka." Nyi Roro Kidul tersenyum, mengetahui bahwa ia telah memilih pria yang tepat. Jawaban itu membuat ikatan mereka semakin kuat. Bagi Nyi Roro Kidul, cinta sejati bukanlah milik pribadi, melainkan pengorbanan demi banyak jiwa. Sejak itu, ia semakin setia menjaga Mataram dari balik ombak. Senopati pun merasa tenang. Meski cinta mereka tak bisa tersingkap terang, ia tahu takdir telah menuliskan legenda abadi. Hubungan antara Panembahan Senopati dan Nyi Roro Kidul kini menjadi bagian dari sejarah Jawa yang tak akan pudar. Kejayaan Mataram
membuat banyak kerajaan kecil iri. Mereka mengirim utusan untuk menyebarkan fitnah bahwa Senopati bukanlah raja sejati, melainkan hanya bergantung pada kekuatan gaib. Sebagian rakyat mulai bimbang. Namun, Senopati tidak gentar. Ia tahu bahwa kebenaran akan selalu mengalahkan fitnah. Diam-diam, ia juga percaya Nyi Roro Kidul tidak akan membiarkannya jatuh begitu saja. Untuk menenangkan hati, Senopati bertapa di sebuah goa sunyi. Ia memohon pada Yang Maha Kuasa agar diberikan jalan lurus dan perlindungan bagi rakyatnya. Di dalam keheningan, ia merasakan bisikan lembut dari samudra. Jangan biarkan fitnah meruntuhkan hatimu. Tugasmu bukan menjawab mereka, tetapi membuktikan dengan perbuatan. Senopati pun merasa mantap kembali. Keturunannya akan terbebani oleh ikatan gaib dengan Laut Selatan. Apakah mereka siap menanggung warisan itu? Namun, setiap kali ia bertemu Nyi Roro Kidul, kegelisahan itu mereda. Tatapannya yang penuh kasih membuat Senopati yakin bahwa cinta dan restu itu akan menjadi berkah, bukan beban. Suatu malam, Senopati bermimpi mendapat sebilah keris bercahaya. Ketika terbangun, ia benar-benar menemukan keris itu di sampingnya. Namanya kelak dikenal sebagai Kiai Ageng Pleret. Keris itu diyakini sebagai simbol legitimasi Mataram. Nyi Roro Kidul berbisik bahwa keris tersebut akan menjadi lambang kekuatan dan kebijaksanaan para raja penerus Senopati. Senopati pun menjaganya dengan penuh hormat. Kabar datang bahwa wilayah Timur Jawa mulai memberontak. Seorang adipati menolak tunduk dan mengumpulkan pasukan besar. Senopati menyadari ini bukan sekadar perlawanan, melainkan ujian besar berikutnya. Ia mengerahkan pasukan Mataram, namun sebelum berangkat, ia berdiam di pantai Parangkusumo. Ombak besar menyambutnya, seolah memberi restu. Senopati pun melangkah mantap menuju medan perang. Pertempuran berlangsung sengit di tepi sungai besar. Saat pasukan Mataram terdesak, tiba-tiba arus sungai meluap, menenggelamkan sebagian lawan. Prajurit Mataram menyebut itu sebagai pertolongan gaib. Senopati tahu itu adalah campur tangan Nyi Roro Kidul. Ia berterima kasih dalam hati, namun tetap meneguhkan diri bahwa kemenangan harus diraih dengan keberanian manusia, bukan hanya mengandalkan kekuatan gaib. Meski akhirnya menang, banyak prajurit Mataram gugur. Senopati berjalan di antara jenazah mereka dengan hati berat. Ia sadar bahwa kejayaan selalu dibayar dengan pengorbanan. Malam itu, ia kembali memandang laut. Nyi Roro Kidul hadir menenangkannya. Setiap darah yang tertumpah akan menjadi benih kemakmuran. Jangan biarkan kesedihan menghapus tujuanmu, katanya lembut. Untuk mengenang para prajuritnya, Senopati memerintahkan dibuatnya upacara agung. Ia berjanji pada rakyat bahwa perjuangan mereka tidak akan sia-sia. Rakyat pun semakin yakin pada kepemimpinannya. Nyi Roro Kidul tersenyum dari balik ombak menyaksikan ketulusan itu. Ia semakin percaya bahwa cintanya pada Senopati bukan hanya karena takdir, melainkan juga karena kebajikan yang terpancar dari dirinya. Di balik kejayaan, muncul seorang bangsawan yang diam-diam iri pada Senopati. Ia bersekutu dengan lawan-lawan lama dan merencanakan pengkhianatan dari dalam istana. Namun, sebelum rencana itu matang, Senopati sudah mendapat firasat buruk. Dalam mimpinya,
ia melihat gelombang besar menghantam tembok keraton. Ia terbangun dengan hati berdebar, sadar ada bahaya yang mengintai. Ketika pengkhianatan itu terjadi, badai besar mendadak datang. Petir menyambar, hujan deras mengguyur, dan ombak samudra seakan mengguncang daratan. Para pengkhianat panik dan rencana mereka gagal total. Senopati tahu itu adalah peringatan keras dari Nyi Roro Kidul. Laut tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan ikatan suci mereka. Sejak saat itu, pengkhianat takut dan tunduk pada Senopati. Waktu berjalan, rambut Senopati mulai memutih, meski wibawanya tetap kuat. Rakyat Mataram hidup makmur di bawah pimpinannya. Namun, di balik kejayaan itu, ia mulai merasakan tubuhnya tak sekuat dulu. Malam-malam panjang ia habiskan dengan merenung. Ia menyadari bahwa umur manusia terbatas, sementara ikatannya dengan Nyi Roro Kidul adalah abadi. Pikiran itu membuat hatinya bergetar. Di Parangkusumo, Senopati kembali bertemu Nyi Roro Kidul. Wajah sang ratu tetap sama, abadi dalam kecantikan laut. Ia menatap Senopati dengan penuh kasih. "Waktu manusia akan berlalu," katanya lembut. "Namun, janjimu padaku akan terus hidup dalam darah keturunanmu. Selama Mataram ada, laut akan menjadi pelindungnya." Senopati menunduk, terharu sekaligus pasrah. Senopati mulai memikirkan siapa penerus yang akan menjaga Mataram. Ia mendidik anak-anaknya dengan keras, menanamkan kebijaksanaan sekaligus keberanian. Ia tahu warisan Mataram bukan hanya tahta, tetapi juga janji gaib. Dalam hatinya ia berdoa agar keturunannya mampu menjaga keseimbangan antara daratan dan lautan. Sebab bila janji itu dilanggar, ia yakin Mataram akan menghadapi kehancuran. Suatu malam, Nyi Roro Kidul menunjukkan penglihatan kepada Senopati. Ia melihat ombak besar menghancurkan istana, tanda bahwa bila janji dilupakan, bencana akan datang. Senopati menggigil menyaksikan itu. Ia berjanji akan mengingatkan semua penerusnya untuk menjaga hubungan dengan Laut Selatan. "Biarlah ini menjadi wasiat abadi," katanya pada diri sendiri. Meski cinta Senopati dan Nyi Roro Kidul begitu kuat, mereka tak pernah bisa hidup bersama seperti pasangan manusia. Cinta mereka hanya hadir dalam pertemuan sunyi di malam-malam tertentu. Namun justru disitulah letak keabadiannya. Cinta itu bukan milik pribadi, melainkan menjadi legenda yang menyatu dengan tanah Jawa. Ombak dan angin menjadi saksi cinta yang tak pernah lekang oleh waktu. Di masa tuanya, Senopati membangun keraton lebih megah di kota gede. Tembok tinggi dan gapura besar didirikan sebagai simbol kejayaan Mataram. Rakyat bangga melihat kerajaan mereka berdiri tegak. Namun bagi Senopati, semua kejayaan itu hanyalah titipan. Ia sadar suatu saat akan meninggalkan dunia fana. Hanya kebajikan dan janji yang akan hidup lebih lama dari dirinya. Nyi Roro Kidul suatu malam datang dengan wajah sendu. "Waktumu semakin dekat, wahai kekasih," katanya lirih. Senopati hanya tersenyum, menerima takdir dengan hati lapang. Ia tidak takut pada kematian. Yang ia takutkan hanyalah bila Mataram terpecah
tanpa dirinya. Namun, Nyi Roro Kidul berjanji akan terus menjaga tanah Jawa selama keturunannya setia pada janji. Tubuh Senopati semakin lemah, namun semangatnya tetap menyala. Ia memanggil para putra dan pengikutnya, berpesan agar selalu memelihara keseimbangan dengan Laut Selatan. Jangan pernah melupakan Parangkusumo, Katanya, sebab di sanalah darah Mataram terikat dengan samudra. setelah berpesan, ia memandang ke langit, seolah menanti panggilan abadi. Pada suatu malam tenang, Panembahan Senopati wafat dengan damai. Rakyat menangis. Seluruh negeri berduka. Namun sebagian orang berkata, ia tidak benar-benar pergi. Konon, arwahnya dibawa oleh ombak ke istana gaib Laut Selatan, tempat Nyi Roro Kidul menantinya. Sejak itu, legenda tentang pertemuan mereka semakin abadi di hati rakyat Jawa. Kisah Panembahan Senopati dan Nyi Roro Kidul terus diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi rakyat Jawa, itu bukan sekadar cerita, melainkan bagian dari jati diri mereka. Setiap ombak yang pecah di pantai selatan diyakini membawa pesan cinta abadi antara penguasa darat dan laut. Dan selama itu pula, Mataram dan Laut Selatan tetap terhubung dalam janji yang tak pernah pudar.